Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Andika Fionda, NIM 18133026, mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang saya buat, yang berjudul Perhitungan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. Langsung saja kita masuk ke bab satunya. Duluan, yang pertama latar belakang, yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber kekayaan negara. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara, menurut Siti Resmi tahun 2017. Dengan adanya pajak, maka pemerintah bisa menjadikan negara ini menjadi negara maju, negara yang bisa terbebas dari hutang, dan negara yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi. Pajak juga memiliki peran dalam anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah, yang disebut APBN atau APBD. Di Indonesia, penerimaan pajak sangat besar perannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN dan APBD setiap tahunnya. Pada tahun 2019, penerimaan pajak dalam APBN mencapai 72,02% dari target 1,577 triliun yang terdata dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penerimaan negara dimungkinkan dan layak dibangun adalah perolehan dari sektor pajak sebagai pos penerimaan terbesar bagi negara. Pajak selalu menjadi pemasukan yang signifikan bagi negara yang perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Berdasarkan setiap wajib pajak, di bidang perpajakan juga harus ditingkatkan, karena ada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak. Salah satu cara untuk menyadarkan wajib pajak akan kewajiban membayar pajaknya dengan partisipasi seluruh masyarakat serta para penyelenggara pemerintah sebagai abdi bangsa sangat perlu untuk melancarkan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP No. per 16 PJ 2016. Perhitungan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat menjadi acuan yang benar bagi perusahaan dalam menentukan pajak penghasilan PPh Pasal 21 terutang. Perusahaan tanggung jawab sebagai pemotong pajak yang baik dan benar bagi karyawannya, karena pada umumnya wajib pajak sering melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan yang dapat menyebabkan terjadinya pajak di sektor tidak sesuai dengan seharusnya. Pelaporan pajak PPh Pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21 adalah pihak pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat adalah dinas yang bergerak di bidang masyarakat dan desa yang bekerja berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur untuk turut mendukung tercapainya tujuan pemerintah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban dalam pemenuhan pajak penghasilan PPh Pasal 21 dengan withholding tax system dan telah menetapkan semua karyawannya sebagai wajib pajak dari pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh masing-masing karyawan. Selanjutnya ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang timbul menyangkut PPh Pasal 21 yaitu yang pertama, bagaimana perhitungan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, apakah penyerapan pajak penghasilan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penulisan tugas ini adalah sebagai berikut. Untuk menjelaskan bagaimana pemotongan, perhitungan, dan pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. Untuk yang kedua, untuk mengetahui apakah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat penyerapan pajak penghasilan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya, manfaat penelitian. Dengan adanya pembahasan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.
Yang pertama, berupa teori tes. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, manfaat praktis bagi penulis, menambah pengetahuan penulis mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 1 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bagi universitas, dapat menciptakan sumber daya manusia yang profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja. Bagi perusahaan, ikut berpartisipasi dengan dapat mematuhi peraturan-peraturan yang dianjurkan oleh pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan pajak penghasilan PPh pasal 1. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, landasan teori, yaitu pengertian pajak. Pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memangsa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, Adiasmu 2018, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik. Kontraprestasi yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Berdasar pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang melekat pada pengertian pajak, yaitu pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya pendapat jasa timbal balik yang langsung kepada individu oleh pemerintah. Yang ketiga, penyelenggaraan pemerintah secara umum adalah kontrapretasi dari negara. Yang keempat, diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah dan apabila masih surpluskan digunakan untuk public investment. Selanjutnya, fungsi pajak. Menurut Siti Sri Rahayu dalam perpajakan, ada 4 fungsi pajak, yaitu sebagai fungsi penerimaan, yang kedua sebagai fungsi mengatur, yang ketiga sebagai fungsi pemerataan, yang keempat sebagai fungsi stabilitas. Selanjutnya, pengelompokan pajak. Menurut Mardiasmo, pajak dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu menurut golongan. Yang pertama pajak langsung, yang kedua pajak tidak langsung. Pajak langsung itu pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN). Yang kedua, menurut sifatnya, pajak subjektif. Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Yang kedua, pajak objektif. Pajak yang terpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Yang ketiga, menurut lembaga pemungutnya, yang pertama pajak pusat atau negara, yang kedua pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Selanjutnya, asas pemungutan pajak. Pemungutan pajak harus mengutamakan asas pemungutan yang berlaku dan menjadikan asas pemungutan pajak menjadi landasan utama dalam pemungutan pajak, agar pemungutan pajak sesuai dengan tujuan dan perlakuan pajaknya. Menurut Mardiasmo, asas-asas pemungutan pajak didasarkan pada asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo, sistem pemungutan pajak terdiri atas yang pertama official assessment system, yang kedua self-assessment system, yang ketiga withholding tax system. Selanjutnya, tarif pajak. Ada 4 macam tarif pajak, yaitu tarif proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif. Selanjutnya, pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan terbagi menjadi 2 bagian, itu yang pertama yang termasuk subjek pajak penghasilan yang berisikan orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai aset kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Yang kedua, yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah Badan Perwakilan Negara Asing, pejabat-pejabat perwakilan dari negara asing, diplomatik dan konsultan, organisasi-organisasi internasional, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Selanjutnya, objek pajak penghasilan.
Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak antara lain yang pertama penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPh. Yang kedua, hadiah dari undian pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pembelian harta. Yang kelima, penerimaan kembali penerimaan pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan bentuk pokok. Yang delapan, royalti. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang 10, penerimaan atau pembayaran berkala. Yang 11, keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Yang ke-13, selisih lebih karena pemilihan kembali aktiva. Yang ke-14, premi asuransi. Yang ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang ke-18, imbalan bunga. Yang ke-19, terakhir surplus Bank Indonesia. Selanjutnya, surat setoran pajak, bukti pembayaran atau penghitungan pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, surat pemberitahuan terutang SPT. Laporan pajak yang dilaporkan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Semua pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Surat pemberitahuan terutang SPT dibagi menjadi dua bagian, yaitu surat pemberitahuan terutang tahunan yang disebut SPT tahunan. Yang kedua, surat pemberitahuan terutang masa disebut SPT masa. SPT masa memiliki 10 jenis, yaitu pajak penghasilan pasal 21 dan 6, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23 dan 6, pajak penghasilan PPh pasal 5, pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 15. PPN, pajak pertumbuhan nilai, PPN bagi pemungut, PPN bagi pengusaha kena pajak perdagangan eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya, pajak penghasilan. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 21. Pengertian pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 16 PJ 2016 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Orang pribadi dalam negeri, pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak tertentu. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk memotong pajak penghasilan pasal 21 sehubung dengan wajib pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh pemberi kerja atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dan bukan pegawai. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembiayaan lain, yang masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, wajib pajak penghasilan pasal 21. Wajib pajak yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, menerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain meliputi tenaga ahli, pengajar, pengarang, pemberi jasa, agen iklan. Selanjutnya, menghitung pajak penghasilan PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan PPh pasal 21 yaitu yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penerima pensiun. Yang ketiga, penghasilan yang sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Dan masih banyak yang lainnya seperti yang tercantumkan dalam video ini. Selanjutnya, tata cara menghitung pajak penghasilan PPh pasal 21. Dalam menghitung pajak penghasilan PPh pasal 21, bagi penerima penghasilan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi, yaitu wajib pajak dalam negeri, selain
Pengangguran berupa PTKP juga diberikan pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Aturan dan cara perhitungan pajak penghasilan PP Pasal 21 dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, pegawai tetap. Ya, seperti yang ada dalam video ini, inilah cara-caranya untuk menetapkan pajak penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap. Dan ada juga pegawai tidak tetap atau pekerja lepas juga yang tercantum dalam video ini. Penerima pensiunan, pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah porongan, dan uang saku harian. Ini contoh tata cara menghitung pajak penghasilannya. Ada uang lembur, jasa produksi, tentian gratifikasi, dan tunjangan hari raya atau tahun baru, dan yang lainnya. Dan sebagai berikut daftar pustaka tempat saya mengambil referensi ya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Jika ada kekurangan dan salah kata atau apalagi yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.